Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hidayatul Handi, NPM 1906101 dari kelas Informatika C, kelompok 7, Agama, tentang materi sholat dan zakat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adi Irawan, NPM 1906 Santri Dewan. Perkenalkan, nama saya Aslam Muhammad Bahari, NIM 1906095. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Hidayat, NPM 1906118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Danun Zulkarnain, NPM 1906112. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rahmaniyar Hidayatno, NPM 1906698. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, NPM 1906100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu materi tentang zakat. Baik, langsung saja dimulai. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, makna dasar dari zakat yaitu suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna zakat disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dalam istilah fikih berarti sejumlah kekayaan yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau yang membutuhkan. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah kekayaan yang diminta oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka yang berhak. Selain berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan disebut zakat karena menambahi banyak, membuat lebih bermakna dan melindungi kekayaan dari kehancuran. Menurut Didin Hafidudin, dalam hal bahasa zakat memiliki beberapa makna, yaitu al-barakatu berkah, al-mana al-nama tumbuh dan berkembang, taharatu kesucian, dan ashalahu kebesaran. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara makna zakat menurut bahasa dan dengan pemahaman sesuai dengan istilahnya sangat dekat, yaitu bahwa aset yang dikeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah bersih dan bagus. Sedekah wajib itu menurut Al-Quran disebut sedekah, sehingga sedekah adalah sedekah, nama berbeda tetapi dengan makna yang sama. Ada beberapa kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa sedekah itu adalah zakat. Yang pertama itu dari Quran ayat surat ke-9 ayat 103 yang artinya, pengertian sedekah dari kekayaan mereka kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu. Quran surat 9 ayat 58 yang artinya, di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah, tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang, dan jika tidak diberi murkalah mereka. Quran surat 60. Quran surat 9 ayat 60. Artinya, sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir-fakir miskin. Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi dinyatakan dalam istilah sedekah atau sedekah. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata amal disalahartikan sebagai hanya amal yang ditulis untuk mengemis dan pengemis. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam beberapa kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dan 4 sekolah seperti yang dilakukan para ulama. Mengenai kewajiban zakat, Allah Subhanahu wa taala menyamakan dengan doa sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Itu berarti berdoa dan membayar sedekah. Zakat bukanlah kewajiban untuk semua muslim, tetapi untuk orang-orang tertentu dan dikeluarkan untuk orang-orang tertentu juga. Mengenai masalah ini, Nabi sendiri berkata, mewajibkan zakat atas kekayaan orang kaya dan muslim untuk mendapat memberi kompensasi kepada orang miskin di antara mereka, dan orang miskin tidak akan menderita atau kesulitan, kelaparan, dan
mereka akan mendapati kecukupan kecuali karena orang-orang kaya. Dengan mengamati hadis di atas, tampak bagi umat Islam bagaimana status zakat yang sebenarnya akan memperoleh kebijaksanaan luar biasa karena sebagian besar kekayaan yang dihabiskan oleh orang kaya adalah zakat, sedangkan harapan bahwa itu akan membawa kesuburan yang akan memperkaya pahala. Zakat tidak disediakan tetapi harus menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Karena jika tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka akan sulit mencapai kearifan dari semua makna di atas. Salah satunya yaitu zakat dapat menjadi milik rakyat untuk rakyat dari mereka yang berkewajiban untuk membayarnya kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kedua, sedekah dapat membersihkan jiwa muzaki dari sifat kikir yang tamak dan membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan kecemburuan dan kesombongan orang miskin kepada orang kaya. Yang ketiga, menghilangkan kecemburuan dan kebencian orang-orang yang ekonominya lemah lemah terhadap orang kaya dan menimbulkan kehidupan yang memadai. Dari beberapa makna tentang zakat dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, zakat berarti atau huru atau memurnikan dan dimurnikan. Itu berarti bahwa orang yang telah membayar sedekah karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena mereka ingin dipuji oleh manusia, Tuhan akan membersihkan dan mensucikan kekayaan dan jiwanya. Kedua, zakat berarti al-barakatuh atau keberkahan. Itu berarti bahwa orang yang selalu membayar zakat, kekayaan akan selalu dianugerahi dengan berkah. Kekayaan itu akan berdampak pada berkah hidupnya. Ketiga, zakat berarti anumu atau tumbuh dan berkembang. Menurut Abu Muhammad Ibnu Khotaibah, makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar sedekah, kekayaan mereka dengan izin Allah akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Ini karena kesucian dan berkat kekayaan yang telah memenuhi kewajiban zakat. Keempat, zakat berarti as-solahu atau baik. Ini berarti bahwa orang yang selalu membayar sedekah, kekayaan akan selalu baik dalam arti tidak memiliki masalah dan menghindari masalah. Dalam hal ini, zakat adalah kekayaan yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari mengambil tertentu untuk diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jika kekayaan yang dikeluarkan zakat sebenarnya dapat membersihkan, memurnikan, dan menambah berkah bagi pemiliknya, zakat adalah salah satu pilar Islam dan merupakan salah satu elemen utama untuk pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum pembayaran zakat adalah wajib untuk setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan wajib zakat adalah muslim, baligh, memahami dan memiliki kekayaan yang mencapai nisab. Zakat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu zakat nafs atau jiwa yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat mal atau zakat harta. Sementara sebuah properti dapat dikatakan sebagai mal atau kekayaan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki atau dikendalikan, dapat dimanfaatkan, dan untuk kategori aset tertentu harus dapat lulus dalam waktu 1 tahun. Di antara aset atau mal yang harus dizakati yaitu ternak, emas, perak, tanaman, perdagangan, mineral, uang dalam bentuk sekuritas atau properti dan profesi. 2. Dasar hukum zakat dan sejarah persyariatan zakat. Zakat merupakan hukum Islam yang ketiga atau hukum fardu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah diterapkan dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukun. Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga ada di dalam hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi tiada ilahi yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan mengambil semua apa yang bermanfaat dan mencegah atau menolak bahaya, salah satunya dengan melaksanakan zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Dari 5 rukun Islam itu, di mana zakat berada di tempat ketiga setelah sholat. Bahkan karena kebajikannya, hampir semua perintah dalam Al-Quran yang menyebut sholat selalu disertai dengan zakat. Nabi telah menegaskan di Madinah bahwa zakat adalah wajib, dan telah menjelaskan posisi di dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu pilar utama Islam, memuji mereka yang melaksanakan dan mengancam mereka yang tidak melaksanakan dengan berbagai upaya dan cara. Kita bisa melihat ini ketika insiden Jibril mengatakan umat Muslim kepada agama dengan mengajukan pertanyaan menarik untuk Rasulullah yang berarti, apakah itu Islam? Nabi menjawab, Islam berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan ziarah kepada mereka yang mampu melaksanakan. Dengan demikian, zakat di dalam sunnah dan juga di dalam Al-Quran adalah dasar dari ketiga itu. Islam tidak akan berdiri dengan benar dia memuji orang-orang melakukan zakat, antara lain disebut dalam hadis, siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mempersekutukannya, mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya. Dalam hadis lain, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat nanti, sehingga hati yang lalai dan sifat kikir seseorang dapat berubah kemudian dengan memberikan pujian dan menakuti dia, menunjukkan bahwa manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberkati dengan dewa kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka pada hari kiamat akan dikunjungi oleh ular jantan tandus yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 titik di atas matanya, lalu membungkus dan mematuk lehernya sambil berteriak, aku adalah kekayaanmu yang pertama kali kau timbun. Sunnah Nabi tidak hanya mengancam mereka yang tidak ingin membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam mereka yang tidak ingin memberi orang miskin hak untuk diberi zakat secara sukarela di dunia. Dalam riwayat Bukhari mengatakan, jika sedekah bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan musnah. Hadis ini mengandung 2 makna, yaitu sodakoh dalam arti zakat jika masih di dalam dan belum dihapus dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu musnah. Yang kedua, seseorang yang mengambil zakat saat dia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaan, maka kekayaan itu akan habis. Islam tidak hanya menghukum mereka yang tidak membayar zakat dengan menyerahkan kekayaan atau hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari itu memerintah agar pedang dicabut dan perang dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang tidak patuh membayar zakat. Islam tidak peduli apakah dengan perang banyak jiwa harus mengambang dan darah harus ditumpahkan untuk membela kebenaran.
karena jiwa yang mengambang dalam menegakkan keadilan tidak mati dan tidak pernah mati. Sebaliknya mereka yang menentang Allah dan Nabi dan Rasul tidak ingin memenuhi kewajiban dan tidak memelihara kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka dapat ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat dihilangkan tanpa perlindungan karena kesalahan mereka sendiri. Hadis menunjukkan dengan tegas bahwa mereka yang tidak membayar zakat harus diserang sampai dia membayar. Adapun hikmah yang dapat kita petik jika kita menunaikan zakat, yang diantaranya yaitu sebagai perwujudan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kesenangan, menumbuhkan karakter mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan kikir, serakah dan materialistis, menumbuhkan kedamaian hidup sembari membersihkan dan mengembangkan harta benda. 2. Karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk membantu, menolong dan membina mereka, terutama orang miskin atau orang yang membutuhkan, menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari bahaya kufur serta menghilangkan sifat iri hati dan menimbulkan iri hati kepada mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki kekayaan yang lebih. 3. Sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang kaya yang memiliki cukup hidup atau mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang karena jadwalnya yang sibuk, ia tidak punya waktu dan berkesempatan untuk mencoba dan berusaha demi rezeki itu didirikan kepada keluarga. Yang keempat, sebagai sumber dana untuk pembangunan fasilitas infrastruktur yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti fasilitas keagamaan, masjid, seperti fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas sosial ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. 5. Untuk mempromosikan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan properti kotor tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari aset yang kita kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. 6. Dalam hal pengembangan kesejahteraan rakyat, zakat adalah salah satu instrumen distribusi pendapatan. Yang ketiga atau 2.12, syarat wajib zakat. Orang yang enggan menggunakan sedekah akan menerima hukuman di akhirat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dari surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Zakat adalah salah satu ibadah dalam lisan dalam Islam dan salah satu dari 5 tonggak sejarahnya, pondasi di mana bangunan itu berdiri, berstatus sama dengan syahadat, sholat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah, karena Al-Quran berkaitan dengan zakat dan doa dalam banyak ayat yang menjadikannya syahadat. Saya akan menerangkan tentang harta yang wajib dizakati. Intinya, segala sesuatu yang dihasilkan oleh seorang muslim dari upaya usaha-usahanya, apapun sumbernya, adalah hak dari beberapa muslim lainnya. Properti harus diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Dengan kata lain, aset harus dikeluarkan zakat, tetapi di sisi lain ada juga aset yang tidak terpengaruhi oleh kewajiban zakat. Di antaranya, A. Dimiliki sepenuhnya, B. Berkembang, C. Cukup senisab, D. Lebih dari kebutuhan biasa, E. Bebas dari hutang, F. Setahun telah berlalu. Kemudian zakat mal, menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya sesuai dengan syariah. Kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan untuk dimanfaatkan sesuai dengan golibnya. Zakat mal adalah zakat yang dikenan pada aset yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum.
Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta, termasuk hasil perdagangan pertanian, pertambangan, produk laut, produk ternak, temuan emas dan perak, serta pekerjaan. Kemudian B. Zakat ternak. Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa zakat mulai wajib pada bulan kedua Hijriyah. Setelah zakat wajib diperlukan, seperti untuk jenis ternak yang wajib mengeluarkan zakat adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sementara kuda tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya kecuali jika itu akan diperdagangkan. Kemudian B. Mata uang zakat. Definisi mata uang zakat adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu properti yang harus dikeluarkan dengan zakat asalkan telah mencapai kondisi yang ditetapkan oleh syariah Islam. Ini didasarkan pada argumen Al-Quran ayat 34. Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menghabiskannya di jalan Allah, kemudian memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapat hukuman yang menyakitkan. Kemudian C. Zakat produk pertanian. Produk pertanian dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum harus dikeluarkan ketika zakat telah mencapai nisab yang ditentukan oleh syariah tanpa syarat sampai hasil tangkapan. Ini berarti bahwa itu harus digunakan ketika mengatam. Ikamah tidak diharuskan untuk memiliki angkut karena jika menunggu selama setahun maka kemungkinan akan habis karena dimakan setiap hari, sehingga sulit untuk muzaki seperti firman Tuhan dalam ayat Al-An'am ayat 141 yang berarti, dan dialah yang membuat kebun yang menjunjung tinggi dan tidak menjunjung tinggi, pohon kurma, tanaman, dan berbagai jenis buah zaitun dan delima adalah serupa bentuk dan warnanya dan yang tidak sama rasa jika hanya dari buah dari berbagai jenis jika berbuah dan memenuhi baiknya pada hari memetiknya. Kemudian D. Zakat buah-buahan. Buah-buahan termasuk dalam salah satu program pertanian yang harus dikeluarkan zakat dengan syarat bahwa nisab telah ditentukan oleh syariah Islam. Buah-buahan yang dimaksud di sini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib untuk mereka kecuali jika dibuat dengan bisnis yang memiliki banyak modal, maka wajib untuk itu sebagai perdagangan atau bisnis. Nisab dari buah-buahan hingga 5 ausuk. Perdagangan zakat. Tujuan dari kata perdagangan di sini adalah upaya untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Perdagangan di sini juga termasuk rikaz yang merupakan penemuan aset yang ditanam oleh orang-orang sebelumnya. Dan F. Sedekah profesi. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa di antara hal-hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian umat Islam saat ini adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh melalui keahlian mereka, baik keahlian dilakukan sendiri atau bersama-sama. Apa yang dikerjakan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, bisa juga menjadi pengkhotbah atau pengkhotbah dan sebagainya. Sedangkan yang dilakukan bersama adalah sebagai contoh karyawan, pemerintah atau swasta menggunakan sistem upah atau gaji. Kemudian zakat profesi. Zakat profesional adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan profesional hasil profesional ketika mencapai nisab. Profesi-profesi ini misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan pengusaha. Dalam Islam, atas kepemilikan seorang ada hak Allah di sana. Hak ini dikenal sebagai zakat yang dimaksud untuk 8 kelompok sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 yang berarti faktanya zakat hanya untuk yang membutuhkan orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk oleh hati mereka untuk membebaskan budak, mereka yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka siapa yang sedang dalam perjalanan, sebagai sebuah doktrin yang dituntun dari Allah dan Allah mengetahui yang bijaksana. Zakat sejatinya bukan hak mustahik, tetapi itu adalah hak Allah, bahwa itu menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui kekayaan wajib zakat minimum nisab untuk memenuhinya. Seseorang yang tidak memenuhi kewajiban zakat berarti tidak memenuhi hak Allah, sehingga Allah memiliki hak untuk memberi mereka hadiah.
Mungkin bentuk pendapat yang paling mencolok di zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu dengan mendapatkan upah yang diberikan dengan tangan, otak, atau keduanya. Zakat dan profesi bisa diambil jika sudah setahun dan cukup bagus. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu dicapai sepanjang tahun, tetapi itu cukup sepenuhnya dicapai antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi ini adalah mungkin untuk mewajibkan zakat atas hasil pendapatan setiap tahun. Mengenai jumlah zakat, pendapatan, dan profesi dalam fikih adalah masalah khusus tentang leasing. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan jumlah sewaan yang cukup nisab, orang itu harus membayar zakatnya ketika dia menerima tanpa persyaratan setahun, yang intinya menyerupai penghasilan dan harus dikeluarkan zakat ketika mencapai nisab. Ini konsisten dengan apa yang telah kami nyatakan sebelumnya bahwa jarang bagi seorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab, seperti yang telah kami tetapkan, meskipun itu tidak cukup di tengah tahun tetapi cukup di akhir tahun. Dia wajib menerbitkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur 1 tahun. Konsekuensi dari interpretasi itu, kecuali bagi mereka yang menentangnya, adalah bahwa zakat harus diambil dari gaji atau sekitar sebulan dari 12 bulan. Karena ketentuan zakat wajib penuh nisab pada awal tahun atau akhir tahun. Berdasarkan hal itu, jika seseorang sudah memiliki nisis ternak atau aset perdagangan, maka dasar dan keuntungan dikeluarkan bersama pada akhir tahun. Secara umum ada 5 aset zakat yang harus dibayar, yaitu A. Zakat emas dan perak, B. Zakat barang tambang temuan dan hasil laut, kemudian zakat mineral, zakat nabab. Dari 3 jenis aset zakat ini dihargai zakat emas dan perak yang 85 gram. Kemudian zakat binatang ternak, kemudian zakat tanaman, dan terakhir zakat perdagangan. Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. A. Golongan yang berhak menerima zakat. Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Mustahik dapat diperinci menjadi 8 golongan menurut ketentuan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat tersebut ada 8 kelompok. Yang pertama, orang fakir, orang miskin adalah kelompok pertama yang menerima distribusi zakat. Menurut mazhab Syafi'i, dan orang-orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki properti dan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Misalnya jumlah kebutuhan adalah 10, tapi ia hanya bisa mendapatkan tidak lebih dari 3. Jadi meskipun kesehatannya baik, ia digolongkan sebagai orang membutuhkan. Kemudian orang al-masakini, grup ini adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan mereka tidak dapat digunakan untuk memenuhi mata pencaharian mereka, seperti seorang yang membutuhkan 10 kebutuhan tetapi penghasilan hanya dapat digunakan untuk memenuhi 8 kebutuhannya. Sampai itu masih dianggap kurang dan tidak baik dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian panitia zakat atau al-amil. Di komite zakat adalah orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Dalam memilih komite zakat harus diupayakan untuk bersikap jujur dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada komite dikategorikan sebagai upah untuk perjalanan yang dilakukan. Meskipun dia orang kaya, dia tetap diberikan zakat karena mereka termasuk dalam kelompok 8 asnaf. Kemudian mu'alaf yang perlu ditundukkan hatinya. Di antara mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki niat lemah untuk masuk Islam. Mereka diberi bagian dari zakat sehingga niat mereka untuk masuk Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari 2 macam, yaitu muslim dan kafir.
Kelompok orang-orang kafir terdiri dari dua jenis, mereka yang diharapkan baik dan mereka yang ditakuti akan keburukannya, sedangkan kelompok-kelompok muslim dapat diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang baik dan untuk memperluas Islam. Kemudian para budak dalam hal ini adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya, al-mukatabun. Ini diizinkan sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Jadi dalam hal ini para budak yang telah membuat perjanjian untuk dibebaskan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Bagaimanapun ia tetap memiliki jumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak untuk membantu meringankan bebannya. Kata lain tebus sehingga ia bisa bebas. Kemudian selanjutnya orang yang memiliki utang atau rikob. Seorang yang memiliki hutang yang dapat diberikan zakat dalam kategori berikut. Pertama, jika hutang itu dilakukan dengan keuntungannya sendiri, ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat, kecuali jika ia adalah orang yang dianggap miskin. Kedua, jika hutang itu untuk kepentingan banyak orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus hukuman pembunuhan atau untuk kehilangan barang-barang orang lain, ia mungkin diberi sedekah meskipun ia kaya. Kemudian, hak orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Termasuk dalam kategori fisabilillah adalah para pejuang yang bertarung di jalan Allah dengan sukarela tanpa dibayar. Jadi mereka berhak menerima zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang-orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil, orang-orang yang berpergian adalah orang yang berpergian untuk melakukan hal yang baik, tidak termasuk tidak bermoral, karena dia tidak diharapkan untuk mencapai tujuannya jika tidak dibantu, sehingga mereka bisa terbantu dengan diberi zakat. Adapun yang termasuk perbuatan baik ini termasuk haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang direkomendasikan. Kemudian B, golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang-orang tidak beriman, musyrik dan ateis. Kedua, orang tua dan anak-anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak biologis, cucu, laki-laki, dan perempuan. Kemudian istri, karena hidup adalah wajib bagi suami. Kemudian yang keempat, orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu bekerja sesuai dengan hadis Nabi. Dinyatakan dalam hadis sejarah Ahmad, Nasai, dan Tirmizi, tidak ada bagian dalam zakat untuk orang kaya dan tidak ada untuk orang dapat bekerja. Yang kelima, keluarga Rasulullah dan rekan-rekannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdul Muthalib, putra Robiah, putra Haraid, kata Rasulullah untuk kerabat, karena sebenarnya zakat adalah sampah masyarakat. Kemudian hikmah, tujuan dan manfaat zakat. Hikmah yang disyariatkan zakat adalah sebagai berikut. A. Memurnikan jiwa manusia dari sifat keji, pelit, serakah, dan serakah. B. Membantu orang miskin dan meringankan beban orang-orang yang berada dalam kesulitan. C. Mendanai kepentingan masyarakat terkait dengan kehidupan masyarakat dan kebahagiaan mereka. D. Batasi akumulasi kekayaan untuk orang kaya sehingga kekayaan tidak menyatu dengan kelompok tertentu atau kekayaan hanya milik orang kaya. Tujuan dan manfaat zakat yang ditentukan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan derajat orang miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. B. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya. C. Membina persaudaraan sama muslim. D. Hapus kiki dari pemilik properti. E. Membersihkan kecemburuan orang miskin. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya. 7 atau 2.16 peran pemerintah dalam optimalisasi zakat. Sangat sulit untuk menunjukkan bahwa zakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk pengentasan kemiskinan jika digunakan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena dalam hukum Islam setiap individu berkewajiban membagikan pendapatannya kepada mustahik atau orang yang membutuhkan. Mayoritas di Indonesia adalah orang-orang muslim, sehingga total dana atau hasil dari pengumpulan zakat sangat berharga untuk digunakan secara optimal dan bermakna untuk pemberdayaan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana pengoptimalan zakat tersebut, yang dimulai dari kesadaran untuk membayar zakat dan manajemen yang baik dari lembaga pengelolaan zakat, sehingga
sehingga akan tercipta keseimbangan. Dalam membuat program kebijakan di bidang pengolahan zakat, pemerintah sebagai pemegang kebijakan tentu memiliki andil besar dalam optimalisasi dana zakat. Pemerintah tentunya memiliki otoritas besar dalam menentukan arah ekonomi dari keberadaan dana zakat. Dengan meluncurkan program terstruktur dan teruji, pemerintah diharapkan dapat mematahkan semangat zakat di kalangan komunis. Dalam hal ini, partisipasi pemerintah telah membuktikan dengan adanya peraturan tentang pengolahan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Selain itu, implementasi manajemen zakat diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah yang mendukung implementasi undang-undang tersebut, sehingga terbentuk lembaga atau organisasi yang menangani zakat secara profesional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut Basnas. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan zakat dan dengan kondisi tertentu untuk mendapat membentuk lembaga amil zakat atau LAZ. Keberadaan kedua lembaga ini adalah bukti bahwa pemerintah telah berusaha membuat kebijakan untuk mengoptimalisasikan zakat dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan nasional. 2.17 atau 8. Lembaga Pengelola Zakat. Pengelola zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur oleh dua model, yaitu pertama, zakat dikelola oleh negara yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model pertama, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur berbagai ketentuan mengenai pengolahan zakat. Namun, dalam implementasinya, pemerintah memposisikan dirinya sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa pengolahan zakat dilaksanakan dengan benar dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan untuk model kedua, masyarakat memiliki kewenangan besar untuk mengolah zakat, tetapi ia harus berkoordinasi, melaporkan, dan bersiap untuk dibina oleh pemerintah. Dua model badan manajemen zakat diwujudkan menjadi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat yang menggambarkan Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Memahami Basnas sedemikian rupa memiliki 3 sifat dasar yang melekat padanya, yaitu 1. Lembaga pemerintah non-struktural, 2. Bersifat mandiri, 3. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas adalah lembaga pengolah zakat yang memiliki tugas utama mengelola zakat secara nasional. Untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengolah zakat nasional, Basnas menjalankan fungsi-fungsi utama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Merencanakan pengumpulan, distribusi, dan memanfaatkan zakat. 2. Pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. 3. Mengontrol pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. 4. Pelaporan dan akuntabilitas untuk pengolahan zakat. Standar dan kriteria Basnas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Beberapa artikel dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat menetapkan standar kelembagaan untuk Basnas, termasuk 1. Dibentuk oleh pemerintah pasal 5. 2. Memiliki dan melaksanakan tugas kelembagaan yang jelas pasal 17. 3. Memiliki struktur kelembagaan pasal 18. Memiliki periode manajemen yang jelas halaman 9. 5. Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pasal 10. Nomor 6. Didukung oleh Basnas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota pasal 15. Setiap standar kelembagaan Basnas harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, secara kelembagaan Basnas harus memenuhi syarat berikut. 1. Dibentuk oleh pemerintah. 2. Lembaga pemerintah non-struktural. 3.
jadilah mandiri. 4. Bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. 5. Pelaporan pertanggungjawaban tugas mereka yang diberikan kepada presiden melalui menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, memiliki dan melakukan tugas-tugas institusional. Ketentuan ini termuat dalam dan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan yang harus dilakukan melalui perencanaan, implementasi dan mekanisme kontrol sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik. Basnas dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, badan usaha, dan lembaga-lembaga asing. Ketiga, ia memiliki struktur kelembagaan yang mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Struktur kelembagaan mencakup beberapa kriteria. 1. Struktur organisasi Basnas dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. 2. Memiliki keanggotaan 11 orang yang terdiri dari 8 orang unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintah. 4. Memiliki periode manajemen yang jelas. Setiap organisasi harus selalu memiliki periode manajemen sehingga dapat mengalami perubahan manajemen di periode berikutnya. Periode manajemen Basnas adalah 1. 5 tahun. 2. Dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Kelima, anggota Basnas ditentukan berdasarkan kriteria berikut. A. Anggota Basnas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. B. Anggota Basnas terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, staf profesional, dan tokoh masyarakat Islam yang pengangkatannya dilakukan oleh presiden setelah dipertimbangkan oleh DPR RI. Serta unsur pemerintah yang ditunjukkan atau diambil dari kementerian atau lembaga terkait dengan manajemen zakat. Keenam, Basnas yang berdomisili di ibu kota perlu didukung. Basnas di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten pembentukannya untuk pengolahan zakat di setiap daerah dan meringankan beban kerja Basnas pusat. Selain itu, koordinasi yang baik antara Basnas di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan anggota masyarakat yang berstatus muzaki atau kurang mampu dan dapat membuat skala prioritas. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Basnas provinsi dan Basnas kabupaten dibentuk untuk melaksanakan manajemen zakat di daerah masing-masing. B. Lembaga Amil Zakat Nasional atau Laznas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat disebut bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Keberadaan Laznas ini dilindungi dan diberi kebebasan untuk pengelolaan zakat adalah cara berbagai pemerintah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengolahan zakat. Standar dan kriterianya: 1. LAZ adalah lembaga pengolahan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. 2. Mampu menjalankan fungsi pengumpulan dan mendistribusikan dan memanfaatkan zakat. 3. Membentuk LAZ harus mendapatkan izin dari menteri dan pejabat berwenang. 4. Siap berkontribusi dengan Basnas untuk pengoptimalan fungsi manajemen. Standar lembaga LAZ ini didukung oleh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu terdaftar sebagai organisasi komunitas Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan urusan sosial. 2. Dalam bentuk badan hukum. Manajemen zakat adalah tindakan hukum yang menuntut keseriusan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sejumlah besar dan zakat yang dikumpulkan dari masyarakat harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Kemudian, terkait dengan aspek akuntabilitas publik untuk pengolahan zakat masyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pemanfaatan sumber dana publik harus menjadi badan hukum untuk mendapatkan legalitas sebagai pengolahan zakat. 3. Dapat mendapatkan rekomendasi dari Basnas. 4. Memiliki pegawai syariat,
Pegawai syariat adalah pihak yang mempelajari, memeriksa, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah dipandu oleh syariah, baik dalam pengelolaan zakat, ketentuan mengenai muzaki, jumlah aset, angkut nisab, asnaf, dan program pemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 5. Bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan penggunaan zakat ke arah prioritas laba. Program pemerintah zakat kepada mustahik adalah hibah yang tidak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagai praktik lembaga atau keuangan konvensional. Demikian juga dana zakat tidak dapat ditransfer sebagai modal oleh lembaga zakat untuk menghasilkan keuangan. 7. Lembaga memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, khususnya umat muslim. 8. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berskala. 9. Manajemen pengolahan zakat. 9. Manajemen pengolahan zakat. Kata manajemen sulit untuk didefinisikan dan diterima secara universal. Manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai formulasi tergantung dengan perspektifnya. Banyak ahli mendefinisikan istilah manajemen seperti menurut Hersley Perlnotte dalam buku Sujana mendefinisikan bahwa manajemen bekerja bersama atau melalui orang-orang individu untuk menghasilkan suatu kelompok yang mencapai tujuan organisasi. Diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia bahwa manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atau upaya anggota dan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Manajemen sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola. Jadi, kata manajemen adalah terjemahan dari istilah tata kelola. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah detail dari manajer, sementara mengelola adalah tindakan yang dimulai atau dari persiapan data, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan implementasi hingga pengawasan dan evaluasi. Oke, penelitian terdahulu dari beberapa kajian yang telah menulis baca, ada beberapa kajian yang membahas mengenai perilaku masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Di antara kajian-kajian tersebut yaitu skripsi ditulis oleh Widodo yang bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan zakat profesional dalam perspektif hukum Islam di Lazis UMS. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis data deskriptif evaluatif, termasuk pengumpulan dana, penghitungan zakat, dan penyaluran atau penggunaan dana zakat apakah sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan zakat profesional di Lazis UMS sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun hanya menggunakan 3 program dan Lazis belum dapat memprediksi berapa lama zakat profesional dialokasikan untuk konsumtif dan produktif. Tetapi meskipun demikian, Lazis UMS dalam menggunakan dana zakat profesional telah ditargetkan dengan baik, realisasi as-sanhaf sesuai dengan Al-Quran. Meski ada satu target yang belum bisa dimanfaatkan, yaitu rikob, karena memang di zaman sekarang ini tidak ada yang namanya perbudakan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa para peneliti hanya fokus pada kesejahteraan mustahik berdasarkan hukum Islam, sedangkan kesamaannya adalah sama-sama meneliti pemanfaatan zakat profesional. Tesis oleh Faizah yang bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dan pengelola sedekah profesional di Lazis PT PLN Persero APJ Salatiga. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dan pengelolaan zakat profesional di Lazis PT PLN Persero APJ Salatiga. Hasil dari penelitian ini adalah praktik melakukan sedekah profesional PT PLN Persero APJ Salatiga yang diambil
dari pemotongan gaji karyawan atau karyawan sebesar 2,5%. Pengelola zakat profesional lazis dilakukan bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia, yaitu bagian payroll atau gaji dengan menggunakan zakat profesional dan dari pendapatannya. Kemudian dana tersebut diserahkan ke lazis profesional dari pendapatannya. Kemudian dana tersebut diserahkan ke lazis dan didistribusikan sesuai dengan program yang ada. Program pemanfaatan dana ZIS meliputi bantuan pendanaan untuk proposal yang masuk, program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diwujudkan dengan adanya sekolah kejuruan Nurul Barki yang berspesialisasi dalam mekatronik. Ada juga program layanan sosial dan kemanusiaan. Program ini mencakup pengadaan program mukuk bersih atau prokasih, hitanan massal, perawatan anak yatim, dan penyediaan ambulans gratis bekerja sama dengan Lazis Jawa Tengah. Prioritas utama menggunakan dana ZIS diberdayakan untuk Yayasan Nurul Barki. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokusnya pada pemberdayaan duafa dengan zakat produktif melalui program layanan sosial dan kemanusiaan. Sedangkan kesamaan dengan membahas pengelolaan zakat yang diambil dari pemotongan gaji pegawai negeri. Tesis oleh Rinjani yang bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf Kordowi tentang zakat profesional dan akuntabilitas zakat profesional tentang pengembangan ekonomi zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perpustakaan. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan kesimpulan dari penelitian ini akan dibuat. Penelitian ini adalah tentang zakat kontekstual dari profesi menurut Yusuf Kordowi dalam mengembangkan dimensi ekonomi. Hasil penelitian ini mencatat bahwa perhitungan dan metode pengeluaran zakat profesional dapat dimasukkan dalam perhitungan zakat emas atau zakat pertanian dengan persentase 5% atau 10% dengan mengacu pada zakat di bidang pertanian. Perbedaan dengan tesis ini adalah bahwa para peneliti hanya fokus pada perhitungan pengeluaran zakat dan pengumpulan zakat, sedangkan kesamaannya adalah membahas bersama pengelola zakat profesional. Tesis oleh Nur Aini yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris baik secara simultan maupun sebagian pengaruh kualitas layanan, citra kelembagaan, dan religiositas terhadap minat muzaki dalam mendistribusikan sedekah profesional ke PKPU Cabang Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknologi yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Abjad square terbesar 0,747 berarti bahwa 74,7% minat muzaki dalam mendistribusikan sedekah proporsional di PKPU Cabang Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel kualitas layanan, citra kelembagaan, dan religiositas, sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh lainnya. Tesis oleh Nisa yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat dalam profesi PNS di Malang sebelum ada peraturan tentang kewajiban membayar zakat dan setelah peraturan dicabut. Jenis penelitian dengan penelitian lapangan atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dalam profesi pegawai negeri sipil di BAZ di Malang sangat terorganisir dalam program kerja. Pengelolaan zakat dirangkum di dalamnya yaitu pengumpulan hasil panen, distribusi bidang, yang ketiga bidang efek, kemudian bidang pengembangan, bidang hubungan masyarakat. Pengembangan profesi zakat pegawai negeri sipil di Kota Malang adalah dari tahun 2007 hingga 2011. Pegawai negeri sipil yang membayar zakat profesional ke BAZ sangat menurun dari tahun ke tahun. Perbedaannya dengan tesis ini adalah bahwa para peneliti hanya fokus pada implementasi di mana penerapan zakat profesional di Malang menurun, sedangkan kesamaannya adalah membahas zakat profesi yang dalam implementasinya diambil dari gaji pegawai zakat. Kesimpulannya, zakat adalah pengeluaran sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam sebab zakat dapat
membersihkan dan mensucikan hati umat Islam sehingga terhindar dari sifat tercela seperti kikir, rakus, dan gemar menumpuk harta. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seorang karena sudah mencapai nisabnya atau batas terendah wajibnya zakat dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut. Masa haul 1 tahun bagi harta simpanan dan niaga atau lebih tiba saat memanen hasil pertanian. Manfaat zakat dalam kehidupan adalah menolong orang yang lemah dan menderita. Jika zakat fitrah pada saat Idul Fitri, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluknya, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita, menjaga kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin, mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin, dan menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.